semangat kali nih. Semangat sekali nih ya. Dan Dewan Juri yang ada di depan. Mungkin sekalian pembukaan ya. Dikerahkan dalam nih Kak aja, rekan-rekan aja. Ya, di depan ada pas hiburannya nih dari pimpinan peraturan. Masya Allah, cantik-cantik Masya Allah. Jangan lupa senyum ya rekan-rekan kita ya. Cantik Masya Allah. Bisa langsung kena sinar matahari ini. Beri salam penghormatan kepada segenap tamu undangan. Bisa dede-dede bisa, salam-salam bisa ya sambil senyum jangan lupa. Ini ngece. Masya Allah. Kita ucapkan sekali lagi rekan-rekan kepada seluruh sponsor kegiatan Polseni ke-18 di Gerangan Cabang Ibnu IPBNU Kecamatan Tirto, kepada Batik Taira, Konferensi Dekorasi, Putra Mandiri dan Syauki. Terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan kontribusinya untuk di acara pada siang hari ini. Setan apa muda? Setan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kita. Pimpinan Ibnu IPBNU Desa Karanganyar merupakan sebuah organisasi dengan beranggotakan para pelajar putra dan putri generasi emas Desa Karanganyar yang mengabdikan, menyalurkan, dan mencurahkan daya pikir serta daya geraknya untuk menjaga dan mengawal generasi muda dalam melestarikan tradisi Nahdlatul Ulama. Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran, surat Hud ayat 6 dan surat Al-Anfal ayat 60 dan hadis Nabi. Riwayat Abu Daud nomor 2153 menganjurkan seorang muslim bergerak dan bermacam aktivitas setiap harinya. Hal ini ditunjukkan supaya seorang muslim tamak berdaya dan kuat secara fisik, mental maupun finansial di hadapan umat agama lain. Kesehatan jasmani dan rohani bisa diperoleh salah satunya melalui aktivitas olahraga diiringi pola makan dan istirahat teratur dan baik. Rekan-rekan kita yang berbahagia, izinkanlah kami dari kontingen Karanganyar mempersembahkan penampilan dengan tema olahraga. Olahraga memiliki dua kategori, yaitu individu dan tim. Sedangkan jenis olahraga terdapat berbagai bentuk, seperti kalistenik, lari, berenang, memanah, berkuda, bela diri, sepak bola, futsal, bola voli, tenis meja, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah olahraga bela diri. Pencaksilat sendiri adalah istilah umum untuk seni bela diri tradisional Indonesia yang mencangkup berbagai aliran dan teknik. Istilah pagar Nusa dapat diartikan sebagai pagar atau pelindung bagi negara atau tanah air, nusa dan bangsa.
Dalam praktiknya, Pancasila Pakarusa mengajarkan berbagai teknik bela diri seperti Bela diri pencaksilat Jangka Telu adalah salah satu aliran pencaksilat yang menjadi warisan budaya tak benda dari Desa Karanganyar. Jangka Telu dalam sejarahnya berkaitan erat dengan awal keberadaan Desa Karanganyar. Gerakan Jangka Telu ini bertujuan untuk melatih kelincahan, kekuatan, dan kegesitan. Kemudian, macam gerakan dalam Jangka Telu ada banyak, antara lain Guaan Siji, Egos, Sabuan Mengguruk, Sabuan Melumah, Seblak Dodo, Sikutan Tengen, Sikutan Kiwa, Seblak Gulu, Pakanan Kiwa, Sikutan Gulu, Pakanan Dodo Tengen, Pakanan Dodo Kiwa, dan terakhir penekanan gerakan pada teknik menghindar, menguji, dan melawan. yang ketiga, bela diri Taekwondo. Taekwondo adalah seni bela diri Korea yang menekankan pada teknik tendangan, pukulan, dan pertahanan diri. Taekwondo dikembangkan di Korea pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan pengaruh dari seni bela diri tradisional Korea seperti Taegyeon dan Sunbunto. Taekwondo memiliki berbagai teknik termasuk tendangan, Bela pukulan, diri sumo. Bela diri sumo adalah seni bela diri tradisional Jepang yang melibatkan dua pegulat yang berusaha untuk mengalahkan lawan dengan mendorong atau melempar mereka keluar dari lingkaran pertandingan. Sumo memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Jepang, dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa sumo telah dipraktikkan sejak abad ke-8. Sumo melibatkan berbagai teknik, termasuk mendorong, melempar, dan mengunci lawan. Yang kelima, bola voli. Bola voli dikembangkan pada tahun 1895 oleh William G. Morgan. Di Amerika Serikat, bola voli melibatkan berbagai teknik seperti service, passing, setting, spiking, dan blocking. Permainan bola voli dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 6 pemain di lapangan dengan tujuan memasukkan bola ke dalam lapangan lawan. Olahraga keenam adalah tenis meja. Bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua pemain atau 4 pemain dengan memukul shuttle ke arah lawan di seberang net. Olahraga modern bulu tangkis dikembangkan di Inggris pada abad ke-19. Bulu tangkis melibatkan berbagai Lari adalah olahraga yang melibatkan gerakan berlari dengan kecepatan dan jarak tertentu. Lari dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti lari jarak pendek atau biasa yang kita sebut dengan sprint, dan lari jarak menengah, serta lari jarak jauh atau maraton. Olahraga senam adalah olahraga yang melibatkan gerakan tubuh yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Senam memiliki beberapa jenis seperti senam atletik, senam ritmik, dan senam aerobik. Senam melibatkan berbagai gerakan tubuh seperti putaran, lompatan, dan gerakan akrobatik. Keterampilan senam memerlukan keterampilan dan teknik yang baik. Membawa apa ini rekanita? Temanya apa ini rekanita? Tenis meja. Mana suaranya Ranting Pandanarum? Semangat semuanya ini kan aja ya. Ini ada apa ini di depan ini rekanita? Disambut seperti biasa ada paskib dari pimpinan Ranting Desa Pandanarum. Dilanjutkan ada apa itu? Oke, nanti kita dengarkan saja narasi bisa memutar terlebih dahulu rekan-rekan kita, bisa memberi penghormatan kepada segenap tamu. Monggo rekan kita narasinya bisa langsung dibacakan saja.
berprestasi dan mengembangkan potensi diri dengan semangat positif yang tercermin dalam olahraga dan kebudayaan. Kira budaya tenis meja dan tenis meja jumbo ini menjadi wujud nyata bahwa olahraga dan budaya dapat berjalan beriringan, memperkuat jalinan sosial dan memberikan energi positif bagi kemajuan komunitas dan generasi muda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dengan tema sepak bola. Sepak bola sendiri memiliki arti cabang olahraga yang dimainkan oleh dua tim masing-masing dengan 11 pemain yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mencetak gol lebih banyak dari tim lawan. Sejarah singkat sepak bola berasal dari Inggris, namun sepak bola pertama kali muncul di negeri Cina pada abad kedua. Olahraga ini memerlukan kecepatan, kekuatan, dan juga ketangkasan. Pemain juga harus memiliki kemampuan mengontrol dan menggiring bola. Ada beberapa hal yang membuat sepak bola menjadi indah, yakni seperti aksi-aksi pemain yang memperlihatkan skillnya di atas lapangan ataupun trik-trik keren saat mengelola bola, seperti melewati lawan dengan gerakan tipuan atau mencetak bola dengan tendangan yang spektakuler. Kita saksikan permainan sepak bola dari Ranting Sidoarjo. Sepak bola sendiri memiliki manfaat meningkatkan kebugaran, memperkuat otot dan tulang, serta melatih koordinasi dan keseimbangan. Sepak bola bukan hanya olahraga, akan tetapi sepak bola mengajarkan arti pertemanan, perjuangan, dan juga keikhlasan. Oke, dalam sepak bola yang terkuat bukan berarti pemenang, akan tetapi pemenang adalah yang terkuat. Sekian dari Ranting Sidoarjo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ranting Sidoarjo. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ranting Sidoarjo. Oke Kak, ini keren sekali ya Kak ya. Tadi ada permainan sepak bola ya rekan Nita ya. Ya, sepak bola. Aman ya rekan-rekan kita? Panas? Aman-aman tidak aman? Aman-aman. Oke. Oke. Kita lanjut saja rekan kita untuk 9 ranting nomor urut 7. Ada dari mana rekan kita? Ada dari pimpinan ranting Ibnu IPBNU Desa Curo. Ibnu IPBNU Desa Curo. Malah ini semangat ya dari kontingen Curo. Gak andep-andep rekan kita. Aduh. Gak andep-andep ini. Daki. Apa daki? Monggo untuk narasi. Narator bisa maju ke depan. Petugas pembaca narasi dari rantingan Curug bisa maju ke depan. Monggo andep-andep. Bisa. Tenis gimana ya? Oke. Puncak Jaya apa? Wijaya 4884 MPPL Melwa. Saya kira puncak kemenangan Desa. Masya Allah. Amin. Pos 2, pos 3 ini jajaran. Oke, monggo diri rekan bisa langsung dibacakan narasinya.
tema Ranting Curug yaitu hiking, menapaki jejak alam, menyatukan langkah bersama. Dengan mengusung tema hiking, kami dari Ranting Curug ingin mengajak anggota untuk keluar dari zona nyaman. Kegiatan ini bukan sekedar berjalan kaki dalam barisan, melainkan sebuah simbol perjalanan yang penuh makna. Hiking bukan hanya tentang mencapai titik akhir, tetapi tentang menikmati setiap langkah yang diambil bersama, memahami proses dan memaknai keindahan serta keberagaman di sepanjang jalan. Dalam berproses, setiap anggota memiliki perannya masing-masing, seperti halnya Pasya Hadi dan beberapa anggota lainnya yang sedang mendirikan tenda. Mereka bekerja sama untuk merangkai setiap bagian tenda. Terlihat Pasya dan Hadi sedang merangkai kerangka tenda dengan penuh keseriusan. Sedangkan sakti yang lainnya segera dirangkai dengan kerangka tenda. Ada pula Farah dan Dian yang sedang mengeluarkan barang-barang logistik dari tas bawaan, dan mereka juga sekalian menyiapkan makanan untuk anggota yang lainnya. Dan nampak jelas di sudut tenda ada rekanita yang sedang sibuk mengabadikan setiap momen kebersamaan mereka, serta terlihat Akbar yang sibuk sendiri kebingungan kesana kemari entah apa yang sedang ia lakukan. Dari kegiatan ini bisa kita pahami jika dalam proses untuk diperlukan tanggung jawab, kerjasama, saling menghargai, saling mendukung, dan sangat penuh untuk menjalankan amanat yang telah diberikan. Karena dalam perjalanan ini kita berangkat bersama, berproses bersama, dan kembali pun harus bersama. Rekan-rekan itu ada yang masih selfie. Ada yang masih makan jajan juga itu rekan-rekan. Yang rekan masih sibuk mendirikan tenda, yang rekan itu asik ya. Tadi berangkat bersama, pulang bersama kayak gitu rekan itu. Orang gunung sih. Oke, menunggu selesai ya tendanya didirikan biar bisa untuk berteduh. keren sekali ya. Bikin tenda cuman beberapa menit aja ya sekalita. Keren sekali pokoknya nih. Yang belum pernah Daki bisa lihat nih, jadi bisa menjadi tutor rekan-rekan. Tuh kita mau hiking, ya hiking atau hiking ya? Ayo, Oke, kita selfie dulu. Selfie dulu mengabadikan momen di puncak Wijaya. 1, 2, 3. Ketiga ya. Rekan-rekan kita ke puncak Wijaya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kontingen Curug. Masih pada semangat ini rekan-rekan kita? Pada semangat gak ini? Pada semangat gak yang sebelah sana? Dari Ranting Karanganyar, mana suaranya? Dari sebelahnya Karanganyar ada Ranting Pandanarum, mana suaranya? Absen lagi. Oke, cek sound lagi dari kontingen Pucung. Sebelahnya lagi rekan kita ada dari kontingen Samborejo. Yang di depan aman ya? Iya. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan kami dari kontingen Ranting Pucung ingin menampilkan yaitu yang bertema
UFC atau petinju sang raja petarung. Di balik gemuruh semangat para kontingen yang memenuhi area, kami kontingen Pucung datang dengan tema yang kuat dan penuh daya ledak. Tinju sang raja petarung dengan kostum khas petinju yang dilengkapi oleh sarung tangan dan jubah kebesaran. Mereka melangkah dengan penuh percaya diri bahwa semangat juang tinggi yang menggambarkan ketangguhan dan kebenaran. Tinju bukanlah sekedar olahraga bagi kami, melainkan simbol perjuangan hidup. Lewat tema ini, kami ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan setiap orang adalah petarung yang terus berjuang menghadapi tantangan. Setiap pukulan yang kami tampilkan bukan sekedar gerakan kosong, melainkan setiap gambaran kerasnya usaha, tekad, dan keuletan dalam menghadapi rintangan. Dalam parade ini, kami kontingen Pucung menampilkan koreografi tinju yang energik. Kita saksikan petinju antara rekan Umam dan rekan Tuh. Bisa lihat gerakan kami kompak, penuh irama, dan menggambarkan semangat kompetitif yang sehat. Musik yang mengiringi pun dipilih dengan cermat, penuh kegiatan yang membakar semangat, membuat siapapun yang menyaksikan ikut merasakan aura petarung yang membara dengan tatapan tajam dan langkah yang mantap. Mereka menunjukkan bahwa kontingen Pucung siap untuk bertarung demi kehormatan dan kemenangan. Tak hanya sekedar pertunjukan fisik, tema tinju ini juga serat bagi no. Kami ingin menawarkan pesan yang bahwa kekuatan sejati bukanlah hanya soal otot, tetapi juga kebenaran, sportivitas, dan sikap pantang menyerah. Dalam dunia tinju, seorang petarung sejati adalah mereka yang mampu bangkit meski telah jatuh berulang kali. Begitu pula dalam kehidupan, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Dengan semangat yang menggelora dan kekompakan yang luar biasa, kami menutup penampilan porseni yang ke-8 dengan yel-yel yang penuh energi, mengajak seluruh penonton untuk ikut merasakan semangat para petarung. Kami bukan sekedar datang untuk meramaikan, melainkan hadir untuk menginspirasi dalam setiap langkah dan gerakan. Kami menyampaikan pesan yang lantang. Kita semua adalah petarung di arena kehidupan. Selamat bagi rekan TOO.
Cukup sekian dari kontingen ranting IPNU IPPNU ranting Pucung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Pucung. Marani semangat ya nih Desa Pucung. Semangat ya. Mendung mesra rekan kita. Adem ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia kontingen dari Samborejo. Hadirin yang kami hormati, inilah barisan olahraga, simbol kekuatan, ketangguhan dan semangat yang pantang menyerah. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, organisasi hadir sebagai napas sehat bagi tubuh dan jiwa. Ia bukan sekedar ajang adu cepat atau kuat, namun juga sarana membentuk karakter, kejujuran, kerjasama dan sportivitas. Dalam dunia olahraga, kita diajarkan untuk menang dengan terhormat dan kalah dengan terhormat. Lihat barisan ini, para atletik muda dengan kostum kebanggaan mewakili berbagai cabang olahraga, dari voli hingga bulu tangkis, dari atletik hingga bela diri. Mereka adalah simbol generasi sehat, cerdas dan penuh semangat juang. Olahraga telah menyatu perbedaan, tak peduli suku, agama ataupun latar belakang di lapangan. Semua sama. Yang dinilai adalah kerja keras, strategi dan semangat. Melalui kirap ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Karena bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Mari kita dukung dan banggakan olahraga Indonesia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai gerakan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita saksikan penampilan-penampilan dari kontingen Samborejo. Ini dia penampilan dari bela diri PSHT kontingen Samborejo. Mana suaranya?
antara kekuatan raga, kejernihan jiwa, dan keluasan gerak yang memadukan tradisi. Kami dari Ranting dari Jawa Timur pada sore hari ini mengangkat tema olahraga bela diri. Tepuk tangan yang meriah ya, karena akan segera hadir di tengah-tengah kita pendekar-pendekar muda dari dua perguruan yang bukan hanya mewariskan jurus tetapi juga nilai, adab, dan kearifan Nusantara. Mari kita sambut dengan meriah. Inilah Bakar Nusa. Masya Allah, Bakar Nusa. Tepuk tangan rekan-rekan Itara. Menjunjung tinggi silat sebagai jalan ibadah. Gerakannya tegas, matanya tajam, hatinya teduh. Setiap jurus bukan sekedar pertahanan, tetapi bentuk cinta kepada bangsa dan keyakinan. Pencak silat Bakar Nusa didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 3 Januari 1986. Bakar Nusa bukan sekedar seni bela diri, ia adalah warisan ilmu yang menyatu dengan jiwa, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Bakar Nusa menjadi benteng ulama dan garda terdepan dalam merawat nilai-nilai luhur bangsa. Dengan semboyan bela ulama, bela negara, Bakar Nusa terus menanamkan jiwa kepahlawanan kepada generasi muda Indonesia. Dan sekarang mari kita sambut pendekar lincah, unik, dan penuh kejutan. Inilah Gerak Sakti. Terinspirasi dari kelincahan dan kecerdikan para dalam legenda dari Tionghoa Sun Gokong. Di Indonesia, bela diri ini Gerak Sakti mulai dikenal dengan diajarkan secara turun-temurun, terutama di lingkungan perguruan silat dan komunitas budaya yang memandang warisan Tionghoa dan tradisi lokal. Seiring waktu, Gerak Sakti tidak hanya menjadi alat pertahanan diri, tapi juga simbol dari kecerdikan, kesederhanaan, dan kebebasan dalam berpikir dan bergerak.
dari bela diri, pagar nusa, dan gerak sakti. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekian dari Ranting dari Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema Dayung dalam Perjuangan. Lihatlah barisan ini, barisan para pejuang, bukan dengan senjata, bukan dengan peluru, tapi dengan semangat yang tidak bisa dibeli dan nyali yang tidak bisa dibungkam. Dayung bukan sekedar olahraga, ia adalah lambang perlawanan, melawan arus, melawan angin, melawan ketidakadilan. Dalam tiap kayuhan ada tekad untuk terus bergerak meski dunia mencoba untuk menghentikan. Hari ini kita tidak hanya sekedar berkirap, kita menghidupkan semangat para pedayung yang pantang diam meski arus menghadang. Sebab di negeri ini masih banyak pemuda-pemudi tangguh yang tidak kenal letih dalam mengais harapan. Selama semangat rakyat masih mendayung, kebenaran akan tetap mengalir. Dayung adalah tentang kekompakan, tentang bagaimana satu tujuan bisa mengalahkan 1000 kepentingan. Kita maju karena kita satu suara, satu semangat, melawan kemunafikan, melawan sistem yang hanya bergerak pada segelintir atau menguntungkan pihak tertentu saja. Pada hari ini, kita membuat sebuah perahu sederhana, perahu yang hanya mampu berjalan jika semuanya berjalan bersama-sama. Tidak peduli warna kulit, latar belakang, ras, dan suku. Selama satu perahu tidak ada yang namanya kepentingan pribadi. Semuanya menatap arah yang sama, arah depan, arah masa depan, sebagaimana masa depan yang belum kita ketahui. Dayung adalah bentuk simbol sempurna tentang bagaimana olahraga dapat mempersatukan perbedaan. Harmoni setiap kali tangan dayung bersama adalah bentuk keindahan yang diciptakan bersama dan direstui oleh semesta. Dayung bagi kami bukan hanya olahraga semata, ini adalah simbol bagi semangat persatuan dalam menjangkau satu tujuan yang nyata. Dan selama kami masih bisa mendayung, maka kami akan terus melawan. Karena diam adalah pengkhianatan dan bergerak adalah jalan menuju mimpi dan harapan. Salam dari Jeruk Sari, Ranting Tirto paling utara. Terima kasih. Mana nih suaranya dari kontingen Jeruk Sari? Oke, terima kasih ya perahunya. Aman ya rekan ya perahunya. Cakep. Coba apa teman-teman? Cakep. Biar kita makin cakep. Oke. Dan Pekalongan naik kapal selam. Cakep. Pulangnya mampir ke dermaga. Cakep. Ketika ada yang
gampang, tenang dalam mengambil keputusan. Apa kuwi koyone kane panahane kok ndak koyo kan kuwi anak Di tengah arena yang anak panah boran kan busure kayak dua busur. angka Kane kok panah mendapati boran kan koyo garis awal. cuman kok klambine kok kene pancen ora kuwi yo. Seorang pemuda berdiri tegak, busur di tangan, keyakinan di dada. Di tangannya terdapat busur, tatapannya tajam seperti panah yang akan dilepas. Dan di sampingnya, seorang pemudi anggun dalam bersikap, kuat dalam hatinya. Ia bukan hanya membawa panah, tapi membawa sebuah harapan dan sebuah mimpi besar. Mereka datang dari jalan yang berbeda, tapi hari ini mereka bertemu di satu garis lurus, lintasan prestasi. Tak ada permusuhan, tak ada amarah, hanya semangat yang menyala dalam semangat olahraga dan menjunjung sportivitas persaudaraan. Setiap tarikan busur adalah latihan kesabaran. Setiap anak panah adalah hasil dari kerja keras dan keyakinan. Mereka bukan hanya bertanding untuk saling menjatuhkan, tapi untuk membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat sejajar melangkah, sejajar berluar, sejajar meraih sebuah kemenangan. Ini dia kami dari Ranting Tegal Jawa. Pemuda dan pemudi terbaik yang membawa nama besar pimpinan Ranting Ibnu IPBNU Desa Tanjung dalam ajang Porseni ini. Mereka datang bukan hanya membawa fisik yang kuat, tetapi juga tekad, cinta tanah air, dan jiwa yang siap berjuang. Dan inilah parade para atlet pimpinan Ranting Ibnu IPBNU Desa Tanjung. Barisan pertama, para atlet panahan dengan satu kali bidikan, bukan hanya sasaran yang mereka taklukkan, namun juga hati yang tanpa sengaja mereka luluhkan. Tegas, fokus, dan penuh perhitungan. Berikutnya hadir para atlet sepak bola. Mereka datang membawa gaya Eropa, tapi akarnya tetap di tanah Tanjung tercinta. Sang kakak kini merumput di Belanda, sedangkan sang adik tetap gagah di bumi Nusantara. Satu keluarga, dua semangat, satu tujuan, mengharumkan nama bangsa. Barisan ketiga, para atlet maraton. Langkah mereka panjang, napas mereka teratur. Berlari jauh bukan untuk menghindar, tapi untuk menghadapi hidup dengan senyum yang tegar. Kini menyusul atlet tenis meja. Tangan mereka lincah, bola pun tak sempat rehat. Pukulan demi pukulan dilontarkan dengan presisi, dan yang luar biasa, bukan hanya bola yang mereka tangkis, tapi juga omongan tetangga yang kadang lebih sulit ditaklukkan. Dengan rangkaian tangan dan semangat di dada, kok yang meleset cepat tak hanya memukul lawan, namun juga mengetuk hati yang diam-diam terpikat. Karena hormat kepada orang tua adalah kemenangan tertinggi. Konon
mereka adalah santri-santri dari Jawa Timur yang katanya kebal peluru, tahan rudal dan doanya tembus ke langit Palestina. Ini saatnya kita saksikan pertarungan bebas antara kubu hitam dan kubu putih. Pertarungan merebutkan sabuk BFG. Namun lebih dari itu, inilah adalah simbol perjuangan, keberanian, dan pengorbanan. Dan mari kita saksikan pertarungan bebas antara kubu putih dan kubu hitam. Dan alhamdulillah kemenangan berpihak kepada kubu putih. Semoga kelak mereka bisa kita kirim ke garis depan Palestina menjadi pejuang sejati, bukan hanya di arena tapi juga di barisan pembela kebenaran. Demikian persembahan dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang teratur, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BAC Ibnu IPPNU Tirto. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kontingen pimpinan ranting IPNU dan IPPNU Karangjombo. Kami hadir membawa semangat dan solidaritas yang tinggi. Kami percaya bahwa hobi dan ibadah bisa sejalan. Prestasi kita tidak menjadi alasan melalaikan kewajiban beribadah. Dan kami menghargai waktu yang ada. Kami siap menunjukkan bahwa bakat bisa terarah dan waktu adalah sebaik-baiknya hal yang harus dimanfaatkan. Rekan dan rekanita sekalian, mari kita saksikan bersama-sama perwakilan dari pimpinan ranting Desa Karangjombo. Mari kita saksikan pencak silat.
berjalan. Selanjutnya, kita akan beralih bersama semangat dari bulu tangkis pimpinan ranting Desa Karangjompo. Jangan pernah lelah berlatih terus, junjung sportivitas untuk raih prestasi. Dari kebersamaan semangat kita tingkatkan, dipacu berprestasi untuk junjung negeri. PBPSI gairah anak negeri, dari berolahraga capai. Lihat, siapa yang berhenti mengayuh akan terseret arus, dan siapa yang terus melaju, insya Allah akan sampai ke tujuan.